Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafas Sadikin dengan NPM 2355201243. Saya prodi Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dengan mata kuliah Deep Learning, yang mana tugasnya adalah analisis dan klasifikasi gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN menggunakan software Orange. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Untuk bagian yang pertama itu ada persiapan dataset atau praktikum. Nah, tahapan yang pertama kita siapkan folder. Di sini saya sudah siapkan ya folder. Yang berisi subfolder ada 3 buah, yakni folder kucing, burung, dan anjing. Nah, di setiap folder ini berisi 10 gambar yang relevan. Untuk kucing, untuk folder kucing ya gambar kucing. Folder burung ya folder burung. Dan folder anjing ya gambar anjing. Berisi 10 gambar setiap subfoldernya. Maaf. Nah, kemudian ada bagian kedua, yakni tahapan praktikum di Orange. Nah, di sini kita mulai saja untuk tahapan pertama dari bagian 2 ini, yakni memuat data. Kita menggunakan widget import image yang mana fungsinya untuk mengimpor koleksi gambar dari folder lokal komputer dalam Orange. Widget ini secara otomatis membaca nama subfolder sebagai label kelas atau target variabel untuk setiap gambar. Untuk cara kerjanya sendiri, kita klik 2 kali di widget import image ini, dan kita pilih folder yang sudah kita siapkan tadi, contohnya seperti ini ya, saya sudah siapkan. Kita select folder, nah, sudah di sini ya. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yakni ekstraksi fitur. Widget yang kita butuhkan adalah image embedding. Sorry, saya belum tunjukkan tadi ya. Ini kita kalau lebih mudah, cara lebih mudahnya kita klik kanan aja, terus kita cari image embedding. Kemudian di sini fungsi untuk image embedding ini sendiri untuk mengubah data gambar atau pixel menjadi representasi fitur numerik atau vektor yang dapat diproses oleh algoritma machine learning standar. Ini menggunakan arsitektur CNN yang sudah ada, misalnya Inception V3. Nah, untuk cara kerjanya kita hubungkan saja widget import image ke image embedding. Terus, nah di sini sudah menggunakan Inception V3 ya. Lalu, pembagian data latih dan data uji, tahapan pembagian data latih dan data uji. Nah, widget yang dibutuhkan itu adalah data sampler. Kita klik kanan lagi, kita cari data sampler. Nah, fungsinya sendiri data sampler ini untuk membagi dataset secara acak menjadi 2 bagian. Satu set untuk melatih model dan satu set untuk menguji performa model yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk cara kerjanya sendiri, kita hubungkan widget image embedding ke data sampler. Seperti ini ya. Lalu kita klik 2 kali widget data sampler ini. Nah, kita atur ini fix proportion of datanya 80%. Lalu ini semuanya dicentang. Nah, karena kita memilih 80% ini artinya kita menggunakan 80% yang data kita masukkan tadi, data gambar 30 tadi menjadi 24, dikarenakan 80% dari 30 buah gambar ya, jadi 24. Lalu untuk tahap yang kedua, yakni pelatihan model, widget yang kita butuhkan adalah neural network. Kita klik kanan lagi, terus kita cari nih neural network. Nah, di sini kita tinggal sambungkan saja. Nah, ini biarkan saja default ya. Lalu fungsi dari widget neural network ini sendiri untuk membangun model prediktif berdasarkan data latih yang diberikan. Dalam konteks ini, model akan belajar mengenali pola fitur yang membedakan anjing, kucing, dan burung. Untuk cara kerjanya seperti yang tadi saya sampaikan, hubungkan output datanya. Ini output data ke widget neural network ini sendiri. Lalu tahapan yang terakhir dari bagian 2 ini, pengujian dan evaluasi model. Nah, widget yang kita butuhkan itu ada 2 ya, prediction dan confusion matrix. Kita klik kanan lagi, kita butuh prediction sama confusion matrix.
confusion matrix. Nah, fungsi dari prediction ini sendiri menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk menghasilkan prediksi kelas. Terus untuk fungsi confusion matrix ini menyajikan hasil prediksi dalam format tabel untuk visualisasi akurasi, klasifikasi untuk setiap kelas. Nah, jadi ada kelas anjing, kucing, dan burung. Lalu untuk cara kerjanya sendiri kita hubungkan output model neural network ini ke input prediction. Lalu hubungkan output data uji, data sampler ke prediction, ke input data prediction lagi ke sini ya. Nah, lalu hubungkan output prediction ke confusion matrix. Nah, seperti ini. Lalu klik 2 kali di confusion matrix ini. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya ya. Lalu untuk melihat hasil secara lebih jelas kita gunakan widget namanya image viewer. Nah, ini seperti ini. Kita sambungkan saja. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Maaf. Di sini dapat kita lihat. Nah, bahwasanya sudah tepat kucing. Ini sudah diklasifikasikan burung dari gambar burung, anjing, burung, kucing. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya bagian ketiga yakni pertanyaan analisis, di mana aturannya jawab langsung secara lisan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training atau data latih dan dataset tes atau data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Baik, saya akan menjawab. Untuk data latih itu sendiri adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk mengerjakan model mengenali pola. Dari data ini, model belajar memberikan ciri-ciri tiap kelas, misalnya bentuk wajah anjing, kemudian paruh burung, ataupun telinga dari kucing. Dan data uji sendiri adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji kemampuan model setelah belajar. Data ini tidak digunakan saat pelatihan, sehingga berfungsi untuk melihat apakah model benar-benar paham atau hanya menghafal data latih. Analoginya seperti bayangkan saja ada seseorang sedang belajar menghadapi ujian. Data latih itu seperti buku latihan yang soalnya dipelajari sebelum ujian, dan data uji itu seperti soal ujian yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya, mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Penting dikarenakan untuk menilai kemampuan model secara objektif, data latih digunakan untuk belajar, sedangkan data uji digunakan untuk mengecek apakah model mampu menggeneralisasi pada data baru. Tanpa pemisahan ini, kinerja model tidak dapat dievaluasi dengan benar, karena beresiko hanya menghafal data bukan benar-benar memahami pola. Kemudian untuk menjawab yang kedua ya, pertanyaannya sebutkan 3 widget utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN atau ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerja Anda. Baik, untuk yang pertama yakni image embedding. Widget ini berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur dari citra menggunakan CNN pralatih atau pre-trained CNN. Gambar mentah diubah menjadi vektor numerik atau embedding yang mempresentasikan karakteristik visual penting seperti bentuk, tekstur, dan pola. Kemudian yang kedua, neural network. Widget ini digunakan pada tahap pelatihan model klasifikasi berdasarkan fitur hasil embedding. Neural network dilatih untuk mempelajari pemetaan antara vektor, fitur, dan kelas target. Ini anjing, burung, dan kucing. Kemudian yang terakhir, widget confusion matrix, yang mana widget ini berfungsi untuk pengujian dan evaluasi model. Confusion matrix secara khusus menampilkan perbandingan antara label aktual dan label prediksi, sehingga memudahkan analisis tingkat akurasi dan kesalahan klasifikasi pada tiap kelas. Kemudian untuk nomor 3, pertanyaannya, berdasarkan hasil confusion matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan? Manakah kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model? Dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi jika ada? Baik, untuk menjawab ini, kita buka lagi tadi ya. Nah, di sini hasil dari confusion matrix saya yaitu 24 ya, dan data uji saya tadi ada 24 juga. Artinya jika ingin menghitung akurasinya, rumusnya seperti ini. Akurasi sama dengan 24 per 24 kali 100%. Kenapa per 24? Karena jumlah datanya tadi yang kita ujikan 24
dan data yang benar seperti terlihat di sini, yakni 24. Berarti 24 bagi 24 sama dengan 1 dikali 100%, jadi hasilnya 100%. Artinya akurasinya sempurna. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manakah hewan yang paling baik diprediksi oleh model dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi jika ada? Untuk hewan yang paling baik diprediksi semuanya sama ya, yakni untuk anjing, kucing, dan burung semuanya sama-sama baik untuk prediksi modelnya sendiri, yang diprediksi oleh model maksudnya. Dan kelas mana yang sering salah diprediksi, jadi tidak ada kelas yang salah dalam prediksi, karena semua prediksi benar. Kemudian pertanyaan terakhir, apa peran convolutional neural network pada widget image embedding? Nah, perannya sendiri adalah mengolah dan mengekstraksi ciri-ciri penting dari gambar dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dari jutaan gambar data sebelumnya. Karena CNN tersebut sudah terlatih secara luas, ia mampu mengenali pola visual umum seperti tepi, bentuk, dan tekstur tanpa perlu dilatih ulang dari awal. Dengan demikian, meskipun hanya tersedia 30 gambar, CNN tetap dapat menghasilkan embedding yang representatif dan stabil, sehingga proses analisis atau klasifikasi gambar dapat dilakukan secara efektif tanpa risiko overfitting akibat keterbatasan data. Terus, mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Nah, mengapa? Karena jumlah data tersebut sangat tidak mencukupi, karena hanya ada 30 gambar. Untuk membangun, itu tidak cukup untuk membangun pemahaman visual yang baik. Pelatihan CNN dari nol membutuhkan ribuan hingga jutaan gambar atau data agar model mampu mengenali pola secara umum dan tidak sekedar menghafal data. Jika hanya menggunakan 30 gambar, CNN cenderung mengalami overfitting, yaitu model tampak akurat pada data latih tetapi gagal memahami gambar baru atau mengenali gambar baru. Oleh karena itu, lebih efektif menggunakan CNN yang sudah dilatih sebelumnya, karena pengetahuan visualnya lebih terbentuk atau telah terbentuk dan dapat dimanfaatkan meskipun data yang tersedia sangat terbatas. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.